إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Di belahan dunia sana ada satu negeri yang disebutkan dalam sebuah syair, min ajliha dharafat uyunu waliturbiha hannat qulubu. Karenanya air mata ini menetes, dan karenanya tanahnya kerinduan di dalam hati semakin membuncah. Ya, negeri itu adalah Palestina, negeri yang suci, negeri tempat dimiratkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, negeri yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Bahkan sempat setelah Nabi hijrah ke Madinah pun selama 17 bulan kaum muslimin masih saja menghadap ke Masjidil Aqsa di dalam salat mereka. Negeri Palestina, tanah kelahiran dan tempat tinggal para nabi. Di atas tanahnya lah Khalilullah Ibrahim dan para nabi lainnya seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihimus salatu wassalam, serta beberapa nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya dari kalangan Bani Israel itu pernah hidup di tempat yang suci ini. Negeri Palestina, tanah yang suci, tanah yang disebutkan oleh Nabi sebagai tempat berkumpul dan dikumpulkannya umat manusia pada hari mahsyar di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum." Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan. Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan. Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan dengan berkendaraan, dengan berjalan kaki, dan dengan diseret di atas wajah-wajah kalian. Yahya bin Abi Bukair Al-Kirmani rahimahullahu berkata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke arah Syam, kemudian berkata, kesinilah kalian akan dikumpulkan. Musnad Imam Ahmad. Palestina juga tempat kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang akan membunuh Dajjal dan para pengikutnya. Tempat itu bernama Lut, salah satu kota penting di Palestina
sejak pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu berhasil menduduki kota tersebut. Palestina juga ialah negeri yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuknya. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Syam kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Yaman kami. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Bahkan lebih dari itu, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tinggal dan berkiprah di tanah penuh kemuliaan tersebut. Di antaranya sahabat Ubadah ibnu Samit, Shaddad ibnu Aus, Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah, Wathilah ibnu Asqa, Dihya al-Kalbi, Aus ibnu Samit, Mas'ud ibnu Aus, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di tanah penuh kemuliaan itu juga lahir ribuan ulama berkiprah dan menyinari bumi dengan keilmuan mereka. Di antara mereka ada Malik ibn Dinar, ada Sufyan ats-Tsauri, ada Syihab az-Zuhri, ada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demi negeri inilah dari masa ke masa kaum muslimin tidak pernah melupakannya. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Demi negeri inilah pengorbanan dan upaya besar dilakukan agar tetap terjaga kesuciannya. Demi negeri inilah Sultan yang adil Mahmud Nurud Az-Zanki pernah berkata, astahi minallahi an abtasim wa baitul maqdis fil asri. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tersenyum di saat Baitul Maqdis masih terjajah. Demi negeri inilah Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat kepalanya dan menyiapkan perlengkapannya untuk membebaskan Tanah Al-Aqsa, dan Allah pun membukakan jalan itu untuknya. Dan demi negeri inilah Saifuddin Al-Qutus pernah berseru, dan seruannya sangat terkenal hingga zaman ini. Ia berkata, wah Islamah, wah Islamah, wah Islamah, kemanakah gerangan umat Islam, kemanakah gerangan umat Islam. Dan demi Palestina, Abdul Hamid II, Sultan ke-34 Turki Utsmani, berkata dengan lantang, la aqdiru an abi'a walau qadaman wahidan min Palestin. Saya tidak bisa menjual walaupun sejengkal, walaupun selangkah kaki dari tanah Palestina. Dan demi tanah yang penuh kemuliaan ini, anak-anak kecil pengangkut batu itu mengumpulkan kerikil-kerikil dari tanah mereka, kemudian mereka lemparkan ke wajah para Zionis yang kejam laknatullahi alaihim ajma'in. Ya, wahai tanah yang penuh kemuliaan, karenamu mereka semua bangkit untuk melindungimu. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Hari ini jika menengok keadaan saudara-saudara kita di Al-Aqsa dan Gaza, mereka telah dibantai habis-habisan. Anak-anak dan para wanita yang tak bersalah dan tak berdosa pun menjadi korban kebiadaban mereka. Tidak hanya umat Islam, bahkan umat Kristiani yang hidup rukun dengan kaum muslimin di Gaza juga menjadi korban kebiadaban Zionis laknatullahi alaihim ajma'in. Hari ini jamaah sekalian, telah serak suara-suara mereka yang meminta bantuan dan pertolongan, sedangkan tak satu pun yang peduli terhadap panggilan-panggilan mereka. Sebagian kaum muslimin masih tertidur lengah dan terlena dengan dunia yang penuh dengan rayuan-rayuan ini. Allahul musta'an. Hari ini juga berbagai media-media telah memutarbalikkan fakta. Mereka dengan mudahnya menuduh dan menyudutkan saudara kita di sana, seakan kaum muslimin di sanalah yang salah, seakan kaum muslimin yang menyerah dan harus rela agar tanah itu diambil oleh penjajah Zionis tersebut. Allahul musta'an. Ini semua karena diamnya sebagian kaum muslimin menghadapi persoalan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Jika kita bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk membantu mereka saudara-saudara kita? Maka jawabannya adalah, hendaknya setiap kita menghadirkan jiwa Salahuddin Al-Ayyubi di rumah-rumah kita. Ketika kembali ke rumah, mari kita perbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Dengan cara inilah umat Islam akan kembali jaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang baik akhlaknya, seorang pemberani, ramah, tawadu. Ia menghafal Al-Quran sejak kecil, hatinya lembut, menangis tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran. Ia sangat memuliakan syariat-syariat Islam, tidak pernah tertinggal dari salat jamaah, puasa dan juga salat malamnya. Marilah saat ini kita benahi keimanan kita, memperbaiki akidah kita, dan marilah kita bersatu di atas akidah yang benar, sehingga hati dan badan kita pun benar-benar bersatu. Mulailah perbaiki diri dan mulailah dari diri kita masing-masing. Kemudian keluarga dan masyarakat kita, lahirkan Salahuddin yang baru di abad ini, yang peduli terhadap Palestina, yang peduli terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin, yang peduli terhadap umat Islam. Bercita-citalah yang tinggi wahai kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Mari bangkit menjadi generasi Salahuddin yang baru, yang bisa membersihkan Palestina dari Zionis Yahudi dan antik-antiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang meninggal dan belum berjihad dan belum pernah terbetik dalam hatinya untuk berjihad, maka dikhawatirkan ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan wal iyadu billah. Dan yang terakhir, jangan pernah keluh lisan kita untuk selalu memanjatkan doa untuk saudara kita di Palestina dan juga di negeri kaum muslimin lainnya yang sedang tertindas dan dizalimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan hidayahnya kepada kita semua dan segera menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن عاونهم من المنافقين والملحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة